Saudara, 5 hari sebelum ibunya meninggal, dia nggak punya ayah sejak dia kecil. Tuhan beri saya kesempatan untuk menjenguk ibunya. Tidak ada yang menyangka kalau ibunya mau meninggal, karena sakitnya tidak seberapa, dan saya masih bisa bicara dalam 5 hari sebelum meninggal. Bahkan dia bergurau, memang ibu ini suka guyon, dan dia betapa senangnya ketika anaknya jadi anak saya. Nah, tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus untuk bertanya, adakah permintaan sesuatu kalau saya ketemu Oni? Saya bilang begitu. Anak laki tapi namanya Oni. Sampaikan ini, bahwa maafkan Mami, kalau dulu Mami pernah buang kamu. Memang anak dibuang, saudara. Ya, orang tua mana mau pelihara anak yang 17 kali masuk penjara gara-gara narkoba, gara-gara macam-macam, saudara. Tapi sejak dia di Nabire, dia berubah hidupnya. Maka saya kembali ke Nabire pada sorenya. Saya sampaikan itu kepada anak ini, bahwa Mamimu sudah sejahtera, lega betul lihat perubahan hidupmu. 5 hari kemudian meninggal. Saya juga kaget. Tidak seberapa sakit itu, saudara. Serusak apapun hidup seorang manusia, percayalah 2 Korintus 5:17 tetap jaminan. Barang siapa tinggal di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Nah, Onesimus ketemu Paulus di penjara karena sebuah kasus pidana. Lalu 11, saudara perhatikan, begitu luar biasa bentuk kasih itu. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, maka itu kamu masukkan dia ke penjara karena nggak berguna. Tetapi sekarang sangat berguna. Lihat kontradisinya, perbedaannya. Dahulu sangat tidak berguna, sekarang sangat berguna. Mengapa ada perubahan yang begitu cepat? Saudara, jawabannya karena ada kasih. Katakan amin. Nah, tapi Paulus tidak berani memaksa. Pelan-pelan dia menunjukkan kebenaran ini. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Filemon pasti heran, terima surat ini. Dia kusuruh kembali kepadamu. Pelan-pelan surat ini. Saudara, saya menggunakan surat Filemon untuk memimpin sebuah acara leadership. Saya bisa 3 hari nggak kehabisan bahan untuk membahas satu pasal ini saja. Bagaimana sebuah kepemimpinan dengan pola pelayanan Paulus kepada Onesimus dan mengembalikan seorang yang rusak kepada bekas majikannya atau pemimpin. Saya pernah menggunakan ayat ini, pasal ini untuk memimpin sebuah pertemuan manajemen pelayanan. Enggak pakai yang muluk-muluk. Saudara, semua bisa kita temukan dalam firman Tuhan ini. Lihat sebuah kepemimpinan, dia kusuruh kembali kepadamu. Jujur, pasti Filemon akan menolak. Untuk apa aku menerima bekas maling? Betul nggak? Untuk apa? Dia tidak tahu bagaimana perubahan Onesimus. Lalu Paulus menambahkan, dia yaitu buah hatiku. Wow, berubah betul statusnya. Dari seorang penjahat jadi buah hati. Wih, bagaimana ceritanya ini? Nah, dalam pelayanan kemahasiswaan, apalagi saudara sebagai orang-orang muda, temukan metode ini. Serusak apapun seorang muda, entah laki atau perempuan, serusak apapun, temukan metode kasih Kristus lewat Paulus kepada Onesimus. Maka saudara akan mendapatkan sebanyak-banyaknya orang untuk disiap menjadi pemimpin buat yang akan datang. Katakan amin. Dari seorang narapidana bisa berubah menjadi buah hati. Bagaimana ini perubahan hidup yang luar biasa? Kalau kita lihat dengan tema saudara, bukankah Onesimus sudah jadi reruntuhan? Sudah masuk penjara, mau apa lagi? Orang mau terima pun pikir-pikir juga
Kalau ada orang cari mantu juga mikir kalau mantunya mantan penjara. Betul nggak saudara? Tapi lihat perubahan hidup jadi buah hatiku. Ayat 13. Manis sekali cara Paulus. Ini bukan pancingan, ini bukan sekedar jebakan, tidak. Tapi yang sepenuh hati Paulus menemukan sebenarnya aku mau menahan dia di sini. Rupanya Onesimus pun nggak mau keluar walaupun sudah bebas. Karena dia menemukan rasa aman dalam hidupnya. Justru di penjara dia ketemu seorang figur ayah. Ini yang luar biasa. Di penjara itu Onesimus menemukan seorang atau satu sosok pribadi yang berfigur ayah, yang buat dia rasa aman. Ternyata dia pun gak mau keluar dari penjara itu. Dari mana saya bisa tahu? Perhatikan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Paulus sudah tua dan dia perlu ada seorang pendamping. Bayangkan kalau malam-malam dia kedinginan, dia perlu air panas misalnya, atau perlu sesuatu. Mau panggil siapa di penjara? Maka itu dikatakan karena Injil aku di penjara. Nah, Onesimus ini sayang Paulus dan dia pun sayang Onesimus sampai berkata buah hati. Rekan-rekan, milikilah hati ini. Kalau saudara ketemu orang serusak apapun, berharap orang itu pasti bisa berubah karena kasih Yesus. Serusak apapun keadaan orang itu, maka itu percayalah saudara, dalam kondisi apapun juga kasih Kristus dan kuasa darah dan salib Yesus tetap sanggup dan mampu merubah hidup orang. Percayakan hal itu, separah apapun orang itu. Suatu hari ada seorang anak yang begitu hancur hidupnya. 2 minggu pertama tinggal dengan saya, tapi karena saya sibuk, maka saya titipkan dia kepada Pak Obazarawan, itu di Semarang. Ternyata nggak sampai seminggu dibawa pulang lagi, terus bawa surat sambil tertawa anak rusak ini. Itu kenapa kamu balik? Saya kaget. Dia nggak ngomong, dia kasih suratnya kepada saya. Begitu suratnya saya baca, saya tertawa tapi bingung juga. Pak Obazarawan tulis begini, saya tidak bisa mengerti anak ini. Ada begitu banyak orang rusak yang saya urus, tapi yang satu ini spesial, dia bilang. Saya nggak bisa gambarkan rusaknya seperti apa. Tapi kamu harus tahu, dia bilang kepada saya, kamu harus tahu, Den. Dia manggil saya Den. Kalau dia kertas, saya bakar, dia nggak bisa terbakar. Saya rendam, dia nggak basah. Wah, kertas apa ini? Begitu rusaknya anak ini sudah. Akhirnya dengan istri saya kami berdoa, Tuhan mau diapakan anak ini? Orang tuanya sudah nggak mau terima dia lagi. Anaknya sudah betul-betul nekat, mau mati-mati, nggak makan juga nggak makan. Narkobanya sudah tidak tahu masuk di mana lagi, semua masuk tulang kali sudah itu. Sudah rusak betul-betul sudah. Ternyata ketika saya minta izin pada istri saya, beri saya waktu paling tidak seminggu. Saya mau tidur dengan anak ini, saya mau lihat, saya mau jagai dia. Istri saya mengizinkan. Ternyata baru malam itu, saudara, kami belum tidur, Kak, saya mulai cerita. Saya ingin tahu sebetulnya kamu itu siapa? Kenapa kamu bisa seperti ini? Saudara, saya cuma datang dengan kasih kepada dia, ngomong. Saudara, menjelang jam 3 terjadi kelepasan. Ribut satu rumah, bangun semua. Kami 16 orang satu rumah sampai terbangun karena dia teriak. Wah, ternyata setannya luar biasa banyak dalam hidup anak ini. Jadi seperti ular, seperti harimau, seperti sudahlah pokoknya. Sampai menjelang subuh baru dilepaskan. Ketika saya berkata kepada dia, mulai hari ini aku adalah papamu. Lalu saya peluk dia. Saya nggak buat apa-apa. Ternyata kuasa jahat itu paling tidak tahan dengan kekuatan kasih. Lalu berapa orang dari rumah kami bangun untuk melepaskan setan dari anak ini. Besok pagi saudara bangun, semua orang di rumah nggak percaya kalau ini anak yang kemarin itu.